Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Lewita. Halo sahabat Jemari, kembali lagi dengan podcast Jemari Sakato bersama saya Atika Nuirman sebagai host podcast pada kali ini. Nah, sahabat Jemari, meskipun sekarang suasana kita sedikit berbeda nih, tapi meskipun begitu kita akan tetap membahas isu-isu yang seru dan menarik terkait kompetensi Jemari Sakato. Nah, oleh karena itu, untuk podcast kali ini kita sudah mengundang Ibu Puji Rahayu dari DPMD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Halo Ibu. Halo. Boleh Bu, Ibu perkenalkan dirinya ke sahabat Jemari dulu Bu. Halo, Assalamualaikum. Saya Puji Rahayu, biasa dipanggil Ayu. Saya berdinas di Kabupaten Kepulauan Mentawai, tepatnya di Dinas PMDP 2KB. Iya, terima kasih. Oke, selamat datang Ibu Ayu. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih Bu. Ibu udah berapa lama bertugas di Mentawai Bu? Saya bertugas di Mentawai itu sejak 1 Januari 2005. Wah. Berarti kalau hitungannya sampai dengan Februari sudah 20 tahun 1 bulan. Wah, berarti sudah lama juga ya Bu, Ibu bertugas sebagai PNS di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, dengar-dengar Ibu juga menjadi award di LPDP nih Bu. Apa sih kira-kira motivasi Ibu sebagai PNS di Mentawai, terus juga sebagai award di LPDP, juga seorang ibu di keluarga, itu bagaimana bisa cara menyeimbangkannya Bu, dari Ibu sendiri? Baik, terima kasih. Yang pertama, tentu saya perlu ceritakan bahwasanya begitu lulus PNS di Mentawai, kebetulan memang calon saya waktu itu memang sudah bertugas selama 5 tahun di Mentawai. Itulah jalannya bisa sampai ke sana. Kemudian tak lama lulus di Mentawai langsung Nikah ya Bu? menikah gitu. Nah, sejak itu saya menjalani kehidupan karir dan kehidupan rumah tangga secara seiring gitu. Nah, seiring berjalannya waktu tentu banyak dinamika ya, karena memang berdinas juga tidak hanya di satu kantor. Saya awal mula menjadi PNS itu di Dinas Kesehatan. Nah, setelah itu saya mutasi ke RSUD, kemudian pernah juga di Bapeda, dan terakhir di Dinas PMDP 2KB yang waktu itu sebelum tahun 2017 namanya BPMPKB gitu. Nah, waktu itu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih masuk di di Badan PMDP 2KB itu. Tapi sejak 2017 berganti nomenklatur menjadi Dinas PMDP 2KB. Nah, basic saya kan kesehatan, ya, saya sarjana kesehatan masyarakat. Jadi begitu saya dipindahkan dulu dimutasi ke Dinas PMDP 2KB atau waktu itu namanya BPMPKB, saya berpikir waktu itu saya butuh untuk meningkatkan kapasitas gitu. Jadi saya langsung berkuliah di Universitas Andalas ya, untuk mengambil magister di bidang sosiologi gitu, karena melihat dari mata kuliahnya wah cocok sekali ini dengan bidang tugas saya gitu. Nah, setelah itu setamat dari UNAN mendapatkan gelar MSI, kemudian saya juga melanjutkan pendidikan lagi di bidang S1 saya, yaitu Kesmas. Itu melanjutkan di Universitas Port de Kock di Bukit Tinggi. Nah, itu semuanya dijalanin dengan izin belajar gitu. Dan alhamdulillah kedua gelar ini diraih bisa bersamaan dengan suami kuliahnya gitu. Jadi memang benar-benar seiring sejalan. Nah, kemudian pada tahun 2023 saya mendapatkan informasi terkait dengan beasiswa LPDP, yang mana beasiswa LPDP itu ada memberikan kekhususan bagi daerah-daerah yang masuk dalam daftar afirmasi. Nah, ternyata Mentawai masuk menjadi salah satu daerah afirmasi di Indonesia gitu. Dan kalau tidak salah satu-satunya di Sumatera Barat. Nah, saya lihat padahal waktu itu umur sudah 44 tahun gitu ya. Kalau untuk yang umum mungkin maksimal 40 tahun, tapi karena daerah afirmasi ternyata umur 44 pun masih bisa gitu. Akhirnya saya mendaftar waktu itu. Jadi pas mendaftar, alhamdulillah minta izin sama suami juga diizinkan gitu. Dan saya ambil yang dalam negeri. Dan alhamdulillah di tahun 2023 batch 2 itu saya lulus pada bulan November, tapi kita masih mendapatkan waktu
selama 18 bulan untuk mencari LOE dari kampus pilihan gitu. Dan akhirnya pada bulan Desember kemarin tahun 2024 saya mendaftar di IPB untuk jurusan Sosiologi Pedesaan dan dinyatakan lulus pada Januari kemarin. Insya Allah nanti Agustus berkuliah. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana bisa menyeimbangkan itu? Kalau menurut saya yang penting berkomunikasi saja dengan pasangan. Kemudian juga kebetulan anak saya juga sudah kuliah gitu ya. Anak hanya satu. Ya, alhamdulillah Allah karuniakan seorang putra dan saat ini sudah berkuliah di Universitas Pertahanan di jurusan kedokteran dan sudah memasuki semester 4 itu tingkat 2 gitu. Jadi ya memang kami tinggal berdua saja di rumah gitu. Balik ke pangkal ya gitu. Jadi saya minta izin sama suami, boleh tidak saya berkuliah lagi gitu, dan alhamdulillah suami mengizinkan. Jadi saya pikir ya tidak ada tips yang gimana yang penting komunikasi saja gitu. Oke, keren banget ya Bu. Nah, tadi Ibu ada menyinggung tentang mentawai nih. Yang selama ini Ibu dengar tentang mentawai dari orang lain itu seperti apa sih Bu? Dan sebenarnya setelah Ibu bertugas di sana, menurut Ibu mentawai yang sebenarnya itu seperti apa? Iya, terima kasih. Ini mau dari yang berita baiknya dulu atau berita buruknya Boleh dulu dari yang gitu? baiknya. Yang baiknya dulu ya. Nah, sebetulnya kalau di awal dulu saya memang mendengar ya bahwasanya Mentawai itu punya pantai yang indah gitu kan. Kemudian ombaknya juga bagus, banyak wisatawan asing datang ke sana. Tapi saya belum membuktikan secara langsung. Hal yang pertama malah yang saya dengar itu adalah Mentawai itu rawan gempa dan mungkin sampai dengan saat ini itu masih Gitu. menjadi apa ya, ikonnya gitu, ikonnya Mentawai. Tapi selain dari itu juga ada juga sih yang menyampaikan bahwasanya kalau mau masuk ke Mentawai itu harus siap-siap dengan obat malaria. Nah, pada tahun 2004 pada saat saya ujian tes masuk PNS di sana, mungkin dengan tekad yang kuat ya untuk bisa mencoba peruntungan di sana, karena ini taruhannya ada 2, karir dan jodoh. Gitu ya. Betul nggak? Iya, betul. Ya kan? Karena calonnya sudah di sana. Iya, benar-benar. Gitu. Nah, jadi waktu itu memang semangatnya jadi double gitu kan. Nah, setelah sudah dijalanin, ternyata Mentawai ini enggak mengerikan yang dibayangkan orang. Saya sampai dengan saat ini belum pernah minum obat Malaria. anti malaria sekalipun, dan alhamdulillah memang tidak pernah ya mendapatkan demam malaria itu. Alhamdulillah. Ini mungkin karena rajin juga dari awal dulu pakai kelambu Untuk antisipasinya. untuk Bu. antisipasi. Kemudian, nah, kabar baiknya sebetulnya ternyata setelah sampai di sana, waduh luar biasa. Mentawai ini punya pantai yang sangat indah dengan pasir putihnya masih sangat alami, kemudian belum tersentuh oleh hal-hal yang ini ya bisa merusak lingkungan gitu. Sepanjang hari kita itu berlibur. Iya. Jadi bisa dikatakan kalau kita misalnya pulang dari kantor, pengen jalan-jalan ke pantai, ya kurang lebih 5 menit perjalanan sudah sampai di pantai yang indah gitu. Jadi memang tidak salah kalau orang luar negeri itu mengatakan Mentawai itu memang surganya orang yang ingin menikmati keindahan laut, keindahan pantai, dan ombak yang indah gitu. Jadi tidak usah takut lagi, ya kan? Kalau masalah gempa, tentu sudah ada banyak upaya dari pemerintah dan juga banyak NGO yang sudah banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana untuk bisa menghadapi seandainya bencana itu memang benar datang, bagaimana mengantisipasinya dan ya bisa secepatnya menyelamatkan diri gitu. Jadi it's okay to live in Mentawai actually. Nah, tadi kita balik lagi nih Bu ke LPDP itu kan terkait pendidikan juga. Nah, kalau di Mentawai itu pendidikannya dari pengamatan Ibu selama 20 tahun bertugas di Mentawai nih Bu, seperti apa kondisinya Bu?
Ya, dari sejak awal dulu tentunya sudah banyak sekali perkembangan. Saat ini sekolah-sekolah sudah banyak menjangkau ke wilayah-wilayah pelosok, ya kan? Jadi tidak ada alasan sebetulnya buat anak Mentawai tidak bersekolah lagi. Terutama untuk SD ini sudah sampailah ke pelosok-pelosok desa. Kemudian SMP itu rata-rata di setiap kecamatan sudah ada. Kemudian kalau SMA di sebagian besar kecamatan juga sudah ada SMA. Jadi memang ini adalah upaya pemerintah, baik pemerintah pusat melalui dana DAK, kemudian juga Pemda, untuk bagaimana mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat. Sudah benar-benar maksimal upayanya, begitu. Oke, terus juga untuk Ibu kan tadi sempat mention juga kalau Ibu lulus LPDP dari jalur afirmasi. Ya, benar. Nah, kalau begitu berarti anak-anak di Mentawai juga punya peluang untuk mendapatkan beasiswa seperti Ibu juga itu berarti. Pasti, itu pasti. Jadi LPDP memang memiliki skema beasiswa diperuntukkan hanya untuk S2 dan S3 gitu. Jadi ini ada banyak juga jenis-jenisnya. Kita bisa masuk lewat jalur PNS TNI Polri. Bisa juga lewat jalur afirmasi. Nah, beruntung kita yang bertugas di Mentawai, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan lembaga pengelola dana pendidikan ini, LPDP ini, memikirkan gitu bahwasanya banyak loh yang di daerah-daerah terpencil itu masih belum tersentuh dengan beasiswa yang disediakan oleh pemerintah pusat seperti LPDP ini. Kita mungkin tidak bisa kalau diberi ruang yang seluas-luasnya untuk bersaing dengan yang sudah lama tinggal di kota, kita masih jauh tertinggal. Untuk itu mungkin pemerintah memikirkan ini sehingga pemerintah membuatkan beberapa daerah itu dijadikan daerah afirmasi dengan ya tadi skema tes LPDP-nya itu sebagai daerah afirmasi, dan mungkin ya untuk usia itu dilebihkan, ya kan? Yang kalau yang reguler itu maksimal 40 tahun untuk S3. Nah, kalau untuk daerah afirmasi ini maksimalnya 50 tahun. Oh, Jadi saya mendaftar LPDP waktu itu pada usia 44 tahun gitu. oke. Dan sekarang sudah menjelang 46 gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang skema untuk S1. Nah, kalau untuk S1 ini tentu lebih banyak lagi ya. Ada sekolah kedinasan, kemudian juga ada beasiswa KIP kuliah, kemudian juga ada adik, ya kan? Dan ada banyak penyedia beasiswa-beasiswa lainnya gitu. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita bisa menyeriusi ini gitu ya. Kalau memang kita berniat untuk mengejar beasiswa, tentu kita harus serius mengejarnya gitu. Jadi tidak setengah-setengah. Supaya apa? Memang apa yang kita harapkan itu ya benar-benar bisa kita raih gitu. Berarti pilihan beasiswa itu tidak hanya terpaku pada LPDP ya Bu. Iya, Berarti banyak sekali peluang bagi anak-anak Mentawai untuk melanjutkan lagi sekolah mereka ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. benar. Nah, selaku awardee LPDP nih Bu, apa pesan Ibu untuk anak-anak Mentawai yang ingin melanjutkan sekolahnya dan mengejar beasiswa juga Bu? Ya, yang pertama tentu harus mempersiapkan diri karena LPDP ini membuka peluang seluas-luasnya untuk para calon awardee-nya untuk memilih kampus ya. Boleh kampus dalam negeri, boleh juga luar negeri gitu. Nah, kalau untuk kampus dalam negeri memang tidak diwajibkan lagi untuk S2 itu tidak dipersyaratkan sertifikat keahlian bahasa, ya kan? Jadi aman gitu. Tapi kalau untuk ke luar negeri itu memang wajib. Ada minimal ya TOEFL, ITP gitu ya. Bisa juga yang lain ada IELTS gitu dan lain-lain. Nah, kalau memang kita berniat untuk mengejar beasiswa, anak-anak kita berniat untuk mengejar beasiswa, dari dini harus sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Tidak bisa di situ mau mendaftar, di situ kita baru mencari-cari ini persyaratannya apa saja ya gitu. Jadi memang bahasa Inggris ini mutlak. Kalau saya pikir apakah nanti mau ke luar negeri atau dalam negeri, tetap bahasa Inggris itu penting. Karena apa? Nanti setelah dapat
katakanlah dapat beasiswa LPDP dalam negeri. Nah, kampus dalam negeri juga ketika kita mau mendaftar ke sana harus juga melampirkan sertifikat kemampuan bahasa gitu. Tidak juga dibebaskan gitu ya. Tetap harus dipersiapkan. Nah, apalagi kalau memang dari kecil sudah dipersiapkan, nah tentu bisa meraih yang lebih baik lagi, bisa ke kampus di luar negeri sehingga nanti mungkin wawasannya bisa lebih luas ya kan gitu. Jadi ini semuanya pilihan sih sebetulnya. Selain kita mempersiapkan diri dari segi bahasa, perlu juga mempersiapkan diri dari sisi akademik tentunya. Karena beberapa beasiswa kan ada mensyaratkan nilai gitu ya, nilai raport. Kalau untuk yang S1 itu nilai raport sangat perlu gitu. Jadi begitu masuk SMA, ya harus memang sudah mengejar target untuk belajar sungguh-sungguh sehingga nilai itu tidak up and down gitu kan. Itu nanti akan menjadi penilaian tersendiri kalau wah ini kenapa ya kok naik turun nilainya. Jadi kalau bisa stabil, bahkan kalau bisa naik terus sampai ke semester akhir gitu. Nah, kemudian selain dari akademik juga attitude kita gitu. Ya kan, karena eh setiap beasiswa itu mensyaratkan nanti adanya tes, namanya tes substantif. Tes substantif itu di LPDP dalam bentuk wawancara. Ya, nanti ada 3 orang yang mewawancarai kita, salah satunya adalah psikolog gitu. Yang 2 lagi adalah akademisi dan juga praktisi. Nah, jadi tentu di situ kita akan dinilai dari segala sisi ya gitu. Nah, dengan banyaknya pilihan beasiswa di Indonesia dan juga menjadi peluang nih Bu untuk anak-anak Mentawai, dan di Mentawai itu sendiri juga udah cukup merata kan Bu pendidikannya. Menurut Ibu bagaimana semangat dan kemauan anak-anak Mentawai itu sendiri untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi lagi Bu? Ya, kalau saya secara pribadi melihat ya, semangat anak-anak Mentawai itu sangat tinggi untuk bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi gitu ya, artinya berkuliah gitu. Cuman memang ini tentu kembali lagi kepada ya dorongan dari orang tua, kemudian juga motivasi dari anak itu sendiri, bukan hanya sekedar keinginan saja, tapi harus diiringi dengan perjuangan gitu, harus diiringi dengan ikhtiar. Jadi ya tadi seperti yang saya sampaikan, segala persiapan itu harus sudah dimulai dari awal, dari usia dini lah, dari awal memasuki sekolah, bahkan dari sekolah dasar. Kalau bisa ada peluang, misalnya ada les-les di luar sekolah, ya kalau bisa diikutin saja gitu. Kemudian juga di SMP itu sudah harus mulai mengenal terkait dengan bahasa Inggris, karena memang biar bagaimanapun kompetensi terkait dengan bahasa ini dibutuhkan untuk keperluan masuk ke perguruan tinggi maupun juga mendapatkan beasiswa. Kemudian juga persiapan-persiapan lainnya selama di sekolah gitu ya, tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri, ya harus tetap fokus gitu dengan pelajaran. Jadi persiapan untuk mendapatkan beasiswa itu memang tidak bisa dilakukan sehari 2 hari, harus dipersiapkan jauh hari gitu. Dan orang tua harus selalu mengingatkan gitu, mengembalikan, ya namanya remaja ya, biasa selalu ingin tahu, ingin mencoba hal-hal baru. Nah, tapi orang tua dan guru-guru juga di sekolah harus kembali mengingatkan anak-anak kepada tujuannya gitu. Jadi kalau sekarang memang pilihan kuliah itu kan tidak hanya hal-hal yang katakanlah STEM ya gitu, tapi ada juga yang mengarah ke kesenian, keterampilan gitu. Misalnya dia pintar bermain musik, dia misalnya pintar apa namanya bernyanyi. Ini semuanya sudah ada jalur-jalurnya. Jadi beasiswa itu bisa diraih dengan prestasi-prestasi dia di luar dari pelajaran, di luar dari akademis. Misalnya dia pintar menyanyi, nanti dengan apa namanya hasil dari lomba-lomba itu dia bisa lampirkan ya, bisa lampirkan. Kemudian juga olahraga misalnya. Jadi peluang untuk semua anak itu ada gitu. Tergantung bakat dan minatnya juga. Misalnya dia bakat di bidang olahraga, silakan ya ambil
pendidikan yang kejuruannya olahraga misalnya. Kemudian dia misalnya bakat di bidang apa namanya, hal yang lain ya, misalnya seni tari, ya silakan diambil. Dan ini semuanya menyediakan beasiswa. Tapi namanya beasiswa tentu ada kompetisi ya, ada persaingan gitu. Nggak bisa semudah itu menggapainya. Harus ada perjuangan gitu, harus ada persiapan gitu. Kira-kira Ibu ada pengalaman nggak Bu membimbing atau menjaga semangat anak-anak Mentawai ini untuk lanjut kuliah gitu Bu? Ya, memang ada beberapa pengalaman ya kita mendampingi anak-anak ya katakanlah memang berprestasi tapi mereka dari kalangan keluarga yang kurang mampu gitu. Dan bahkan sekarang ada yang sudah mencapai gelar dokter dan sedang internship gitu ya, sedang menjalani internship selama setahun ini. Dan memang benar-benar anak yang punya kemauan untuk belajar itu sebetulnya tidak sulit untuk diarahkan gitu ya. Dan memupuknya juga bukan setelah sudah duduk di bangku kuliah saja, tapi memang dari SMA mereka harus rajin juga berorganisasi supaya mereka terbiasa untuk menghadapi banyak situasi gitu, biasa bekerja dalam tim, kemudian juga menghadapi berbagai persoalan. Nah, jadi ketika dia menghadapi tantangan, itu jiwanya sudah tangguh. Saya mendampingi yang ya katakanlah memang orang tuanya mungkin sudah berpulang gitu ya. Jadi secara peluang dia merasa tidak mungkin untuk bisa berkuliah. Tapi kita tetap memotivasi. Maksudnya kamu pasti bisa. Yang penting kamu belajar sungguh-sungguh. Nanti pada saatnya kita akan coba mencari peluang beasiswa mana yang cocok untuk kamu gitu. Dan alhamdulillah saat ini ya sudah ada beberapa yang sedang dalam proses juga berkuliah. Dan saat ini memang ada juga yang sedang dalam proses untuk mencoba mendapatkan beasiswa. Mohon doanya ya kita ya. Siap, Mudah-mudahan Ibu. adik-adik kita itu berhasil mendapatkan beasiswa untuk S1. Nah, keren. Peran pemerintah daerah Mentawai sendiri nih Bu untuk mempersiapkan SDM di Mentawai itu seperti apa? Ya, sudah banyak ya yang dilakukan tadi seperti kita cerita bahwasanya pemerintah daerah sudah menyiapkan fasilitas ya infrastruktur dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan menengah atas. Nah, untuk pendidikan tinggi ini pemerintah juga sudah banyak berbuat dalam 10 tahun terakhir itu kalau saya tidak salah itu angkanya sudah lebih dari 800 putra-putri Mentawai yang disekolahkan atau dikuliahkan S1 itu ke berbagai kampus terbaik di Indonesia gitu. Ada yang di Jogja, Surabaya, kemudian di Semarang, Jakarta, Medan dan sebagainya. Jadi memang perhatian pemerintah juga sangat luar biasa dalam upaya untuk meningkatkan SDM di Mentawai. Tinggal lagi sekarang anak-anak kita yang sudah mendapatkan beasiswa ini tentunya harus berjuang ya untuk bisa memberikan hasil yang terbaik gitu, untuk bisa memberikan hal yang terbaik sampai dengan nanti lulus kuliah. Ya, itulah sebagai baktinya kepada pemerintah daerah yang sudah menyekolahkannya gitu. Nah, berarti sudah terbuka lebar sekali ya Bu peluang untuk teman-teman di Mentawai melanjutkan kuliah, melanjutkan studi ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Nah, terakhir nih Bu, closing statement Ibu pada sesi kita kali ini sebelum podcast kali ini kita tutup. Baik, terima kasih Tika. Halo anak-anak di Mentawai, kalian punya peluang yang sama dengan anak-anak di luaran sana untuk bisa mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia maupun dari lembaga-lembaga penyantun atau yayasan penyantun lainnya. Tapi yang pasti kalian harus mempersiapkan diri, baik itu secara akademik, kemudian soft skills, dan yang terpenting adalah attitude kita, ya, perilaku kita atau tingkah laku kita harus kita jaga supaya kita bisa bersaing dimanapun kita berada. Terima kasih.
Wah, menarik sekali diskusi kita pada sesi kali ini, Bu Ayu. Tadi kita sudah mendapatkan banyak sekali insight tentang pendidikan di Mentawai dan LPDP dari Ibu Ayu. Ternyata sudah banyak putra-putri Mentawai yang berkesempatan melanjutkan kuliah melalui beasiswa, baik itu dari beasiswa Pemda maupun beasiswa yayasan lainnya. Dan untuk teman-teman yang masih bersekolah di bangku SMA maupun SMK, sudah bisa mulai mempersiapkan dirinya nih untuk mengambil kesempatan beasiswa dan melanjutkan kuliahnya nanti. Sekian dari kami, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk ikuti media sosial Jemari di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemari Sakato for Better Society. Surak Sabeu!